Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah saya dan kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kekuasaannya, dengan nikmat dan hidayahnya, saya dan kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Salawat beriringan salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada Nabi junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus dengan NIM 20087372. Dalam video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan materi minggu ketiga, yaitu pada mata kuliah umum, administrasi dan supervisi pendidikan. Yang akan saya jelaskan adalah materi tentang administrasi kurikulum. Nah, di sini ada pokok-pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Terbagi 4. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Yang kedua yaitu proses administrasi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang terakhir adalah masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi kurikulum baru. Nah, yang pertama itu pengertian kurikulum. Di sini ada pengertian yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Crow and Crow. Crow and Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Selanjutnya, dari Muhammad Arifin. Muhammad Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Selanjutnya, menurut Zakiyah Darajat, memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Dr. Adam Mardasi Sarhan dan Dr. Munir Kamil, yang disitir oleh Al-Syaibani bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sampai sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Selanjutnya, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya, pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak
pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dalam kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya proses belajar mengajar. Proses administrasi kurikulum. Nah, pada proses administrasi kurikulum ini terbagi 4. Yang pertama itu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum, terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bila mana. Ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian. Karena itu, dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Menurut pendapat ini, kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Seringkali secara terperinci mengenai situasi belajar dan semua murid di semua sekolah tingkat tertentu mempunyai kurikulum yang kira-kira seragam. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Jawaban terhadap persoalan ini macam-macam. Kurikulum yang berorientasikan kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Pada waktu itu, orang menganggap semua murid, kecuali anak-anak yang lemah jiwa, dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah dengan kepandaian yang sama, asal mereka rajin belajar. Selanjutnya itu pengawasan atau pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Nah, untuk pedoman kurikulum meliputi 1. Latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi, dan bahan pelajaran. Yang kedua, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan, yakni ruang lingkup dan urutan pengajiannya. Yang ketiga, desain evaluasi, termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi, bahan, dan strategi instruksionalnya. Yang poin kedua itu pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik, sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Kita lanjutkan ke poin keempat, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ada berbagai evaluasi kurikulum terbagi atas 2. Yang pertama itu dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya ialah 1. Mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Yang kedua itu desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang 1. Data yang harus dikumpulkan. Yang kedua itu analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu
Implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memberi ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua yaitu adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang keempat yaitu researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Nah, di sini guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 8 peranan guru. Yang pertama yaitu pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Yang kedelapan, memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Nah, selanjutnya yaitu masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi kurikulum baru. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dalam pembelajaran yang dialami di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum yang ditemui. Yang pertama yaitu pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum disebabkan beberapa hal, yaitu kurang waktu, kekurang sesuaian pendapat, baik dengan sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Yang kedua dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Yang ketiga yaitu masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi untuk kegiatan eksperimen, baik metode isi atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Yang keempat itu kepala sekolah. Dalam hal ini, seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima itu birokrasi. Terdiri dari para inspeksi, dikanwil, dan juga orang tua, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materi-materi pokok bahasan presentasi yang dapat saya jelaskan kepada kawan-kawan sekalian. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata, penyampaian kalimat, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan itu memang dari diri saya sendiri. Saya tutup presentasi ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.